Halo teman-teman semua, apa kabar nih kalian? Semoga lagi sehat, lancar sekolahnya dan tetap semangat ngejalanin hari-hari sebagai anak SMK. Selamat datang di podcast Suara Pelajar, podcast yang ngebahas isu-isu sekolah dengan gaya santai tapi tetap penting buat kita semua. Saya Farid dan di episode kali ini kita bakal ngobrol agak panjang, sekitar kurang lebih 15 menitan. Karena topik yang kita bahas ini dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Tema kita hari ini adalah bullying di sekolah antara candaan dan kekerasan psikologis. Buat nemenin obrolan ini, saya udah bareng narasumber kita, Torik. Halo Torik. Halo Farid. Halo juga teman-teman yang sedang nonton video ini. Alhamdulillah kabar saya baik. Seneng banget bisa ngobrol di podcast ini. Oke Torik, kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Menurutmu bullying di sekolah itu masih relevan gak sih buat dibahas sekarang? Masih banget Red. Bahkan bisa dibilang ini masalah tambah kompleks atau makin kompleks. Sekarang bullying nggak cuma bisa terjadi secara langsung, tapi juga bisa lewat sosmed, melalui aplikasi Instagram, grup chat, atau ini komentar-komentar di TikTok. Itu sangat banyak di situ. Dan seringnya pelaku ngerasa itu cuma bercanda ya? Ya, karena udah jadi kebiasaan atau udah jadi habit buat orang-orang. Padahal kalau kita lihat dari sisi korban, efeknya juga termasuk berat itu. Padahal kelihatannya sepele ya. Berarti bullying itu nggak selalu soal fisik. Betul banget itu. Bullying bisa berbentuk verbal, psikologis, bahkan sosial. Kayak ngucilin atau bikin seorang ngerasa nggak dianggap oleh teman-temannya. Anak SMK identik sama bercanda. Menurutmu kenapa candaan sering banget berubah jadi bullying? Karena kurang peka. Kadang kita fokus pengen lucu, pengen dianggap asik, tapi lupa mikirin perasaan orang lain. Jadinya kayak nggak mikirin perasaan orang lain. Seperti itu. Kadang juga ada tekanan dari lingkungan biar nggak dibilang cupu. Itu gimana? Ya, akhirnya ikut-ikutan ngetawain atau ngejek. Jadinya kayak ikut ngucilin korbannya, padahal sebenarnya dia nggak nyaman. Jadi sebenarnya batas bercanda itu ada di mana sih? Dirasa aman dan nyaman. Kalau yang dicandain kelihatan nggak nyaman atau merasa dikucilkan, itu sudah termasuk ke pembulian. Sekarang kita bahas dampaknya. Bullying psikologis ini sering dianggap nggak parah, padahal sebenarnya itu gimana? Justru dampaknya itu jangka panjang. Korban bisa kehilangan kepercayaan diri, ngerasa gak berharga, takut bersosialisasi, bahkan menarik diri dari lingkungan. Dan itu bisa ngaruh ke sekolah juga nggak ya? Itu ngaruh banget itu. Kalau untuk di sekolah, nilai bisa turun. Itu contohnya males masuk sekolah dan jadi gak fokus sama masa depan. Kadang yang kelihatan kuat aja sebenarnya lagi capek mental itu. Iya, makanya itu kita nggak boleh ngeremehin perasaan orang lain, karena kita nggak tahu apa yang dirasain oleh orang lain. Sekarang kita fokus ke korban nih. Kenapa sih banyak korban bullying yang milih diem? Kalau dari pendapat saya itu kemungkinan dia karena takut dibilang lemah, takut makin diejek, atau takut nggak percaya diri lagi. Padahal kan dia malah bikin beban makin berat. Nah itu makanya penting buat cerita ke orang yang tepat,
Korban butuh dukungan, bukan penghakiman. Pesanmu buat teman-teman yang mungkin lagi ngalamin hal ini apa? Ini aja, kamu nggak sendirian, kamu nggak salah. Berani cerita itu langkah pertama buat keluar dari situasi ini. Oke, sekarang dari sisi pelaku, kenapa sih seseorang bisa jadi pelaku bullying? Kalau dari alasannya itu ada macam-macam ya. Bisa karena pengen dianggap dominan dari teman-temannya, pengen kelihatan lucu, atau mungkin dia pernah jadi korban dari kasus bullying itu sendiri. Kalau udah sadar pernah nyakitin orang lain, apa yang harus dilakukan? Kalau saran saya sih lebih baik berhenti ya, terus refleksi diri dan belajar buat empati kepada kepada perasaan orang lain. Kalau bisa minta maaf dengan tulus. Terus peran penonton gimana nih? Penonton itu kunci. Kalau berhenti ikut ketawa aja, itu udah langkah besar. Lebih bagus lagi kalau berani bela atau lapor ke guru gitu. Menurutmu gimana caranya biar sekolah jadi tempat yang aman? Ini aja sih, dimulai dari hal kecil dulu. Misal nih, ngomong baik, tidak berkata kasar, saling menghargai, dan berani negur kalau ada yang bercandanya kelewatan gitu. Berarti tanggung jawab bareng-bareng itu ya? Ya betul, itu sekolah aman itu bukan cuma tugas guru, tapi juga tugas siswa. Oke Torik, sebelum kita tutup, pesan terakhir buat pendengar podcast ini apa? Pesan ya, ini aja, bercanda itu wajar, tapi empati itu wajib. Jadilah teman yang bikin orang lain ngerasa aman, bukan merasa takut atau dikucilkan. Oke, terima kasih banyak buat Torek atas obrolan yang dalam tapi tetap santai hari ini. Buat teman-teman yang dengerin, semoga podcast ini bisa jadi bahan refleksi buat kita semua. Ingat, kata-kata kita bisa jadi penyemangat, tapi juga bisa jadi luka yang mendalam. Saya Farid pamit undur diri, sampai ketemu di episode Suara Pelajar selanjutnya. Sekian, terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle.